ya, di mana ada SPSS, di sana ada penelitian, teman-teman. Ya, jadi mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penelitian secara garis besar, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau saya langsung mengajari SPSS, pasti teman-teman nanti akan bingung. Ini maksudnya apa sih, Pak? Tujuannya untuk apa sih kita belajar SPSS ini? Dan manfaatnya apa sih, Pak, untuk kehidupan saya? Seperti itu ya. Jadi saya akan presentasikan terlebih dahulu mengenai ataupun saya akan sharing terlebih dahulu mengenai penelitian dilihat secara garis besar, teman-teman semuanya ya. Teman-teman semua, nanti ketika teman-teman semua melakukan penelitian atau ketika teman-teman semuanya sudah semester akhir dan mau melakukan lulus, teman-teman semuanya ya. Untuk syarat kelulusan itu adalah teman-teman harus melakukan yang namanya penelitian ataupun pembuatan skripsi, teman-teman. Nah, ini yang menjadi momok untuk banyak orang, teman-temannya. Skripsi itu susah, Pak. Skripsi itu ribet. Padahal enggak seperti itu, teman-teman ya. Semuanya mudah kalau kita memang mengerti dari awal, teman-teman. Nah, banyak orang yang bilang skripsi itu sulit karena dari awal mereka tidak pernah aware terhadap beberapa hal yang memang bisa mendukung kegiatan menyusun skripsi mereka. Nah, salah satu kegiatan yang sangat mendukung penyusunan skripsi adalah pembelajaran mengenai aplikasi-aplikasi pengolahan data. Di antaranya adalah SPSS, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semua, ketika kita ingin lulus ya, tentunya ketika teman-teman semuanya sudah masuk di semester akhir dan teman-teman sebagai syarat lulusannya harus membuat sebuah skripsi, ya, teman-teman semuanya dalam membuat skripsi itu harus melakukan yang namanya apa? Kalau ingin membuat skripsi kita melakukan apa, teman-teman? Penelitian, Pak. Penelitian, betul Indah. Kita melakukan penelitian. Nah, ketika kita melakukan penelitian, teman-teman semuanya, tentunya nanti kita akan mendapatkan data, yaitu data penelitian, seperti itu. Nah, datanya ini, supaya si datanya ini nanti dia bisa menjadi data yang dapat diartikan, ataupun menjadi data yang dapat diterjemahkan ke dalam deskripsi sebuah skripsi, datanya itu perlu diolah, teman-teman. Nah, ini mungkin secara garis besar seperti ini ya. Datanya itu perlu diolah dan untuk mengolah data kita memerlukan aplikasi, teman-teman. Apa aplikasinya? Ya, salah satunya adalah SPSS. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Apakah dapat difahami, teman-teman? Nah, jadi teman-teman inilah kenapa kita harus mempelajari SPSS. Panjang ya kalau diceritain teman-teman semuanya. Nah, inilah teman-teman kenapa kita harus mempelajari SPSS. Nah, lalu Pak, ketika saya nanti sudah mempelajari SPSS ataupun ketika saya sudah memiliki keterampilan SPSS, apakah keterampilan SPSS ini dapat membantu saya dalam skripsi? Saya akan tulis ya, membantu. Apakah keterampilan SPSS ini dapat membantu saya dalam menyusun skripsi, Pak? Jawabannya adalah sangat membantu. Kenapa? Karena dalam menyusun skripsi, banyak orang-orang yang tidak bisa untuk mengolah datanya. Mereka mengandalkan tukang fotokopian, mereka mengandalkan mengandalkan jasa untuk mengolah data. Padahal mengolah data itu mudah, teman-teman. Buat apa kita membayar orang untuk mengolah data? Padahal kita sendiri bisa loh mengolah data sendiri, seperti itu teman-teman ya. Kita bisa teman-teman ya mengolah data sendiri dengan cara ya kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, di antaranya ada SPSS. Sebenarnya aplikasi itu nggak cuma ada SPSS teman-teman ya untuk mengolah data. Ada SPSS, ada lagi dia itu AMOS ya untuk mengolah data. Lalu ada lagi PLS teman-teman dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Tapi di sini kita akan mempelajari SPSS saja, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nggak bingung.
Kalau tiba-tiba saya ajarin semua, teman-teman semuanya tiba-tiba langsung jadi ini aja ya, jadi high thinker aja ya, atau bengong ya di rumah. Ditanya mamanya, kamu kenapa nak? Saya mikirin nasib penelitian Indonesia bagaimana ya Bu? Waduh, ngomongnya tinggi langsung ya, kebingungan langsung keblinger ya. Nah, jadi kita mempelajari tentang SPSS terlebih dahulu, seperti itu. Kita lanjut teman-teman, apakah sampai di sini dapat dipahami? Atau mungkin ada yang bertanya dulu, boleh silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Jika mau dilanjut, saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya supaya teman-teman semuanya dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Kita masuk pemahaman selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, ya. Ketika kita melakukan penelitian dan menggunakan SPSS, pastinya penelitian kita itu ya apa namanya, bukan pasti sih ya, kemungkinan besar penelitian kita itu adalah menggunakan metode kuantitatif, teman-teman. Nah, gitu ya, kuantitatif. Nah, ketika kita menggunakan SPSS, kemungkinan besar kita menggunakan metode kuantitatif. Walaupun tidak menutup kemungkinan metode yang lain pun bisa menggunakan SPSS. Tapi yang paling umum, yang biasa kita gunakan untuk yang paling umum, yang dimana metode ini sering menggunakan SPSS sebagai alat bantu untuk mengukur dan juga menghitung datanya, yaitu metode kuantitatif, teman-teman. Seperti itu. Nah, dalam penelitian dengan metode kuantitatif, kita nanti akan sering sekali bersinggungan ataupun sering sekali kita akan berhubungan dengan yang namanya variabel, teman-teman. Nah, variabel. Pertanyaannya apa itu variabel? Coba teman-teman. Boleh teman-teman silahkan cari di Google apa itu variabel. Silakan searching di Google apa itu variabel, atau tanya ChatGPT boleh, atau tanya Perplexity boleh, tanya lagi umpamanya Bing AI boleh. Kalian artificial intelligence taunya apa? ChatGPT doang ya, padahal ada banyak loh. Ada DALL-E, ada Bing.ai, ada Sabu, lalu ada lagi Perplexity, lalu ada lagi apa namanya black box dan lain sebagainya. Itu artificial intelligence semua, teman. Kalau kalian boleh tahu, kalau kalian mau tahu. Apa itu variabel? Ada yang mau bantu saya untuk menjelaskan? Silakan. Ya, Pak. Boleh, Lina, silakan. Juga Lina. Kalau dalam matematika, variabel itu adalah abjad yang di sampingnya koefisien atau angka, misalnya 2x, x-nya itu variabelnya. Nah, tapi Oke. kalau secara umum, variabel itu adalah objek yang dijadikan penelitian. Oke, Lina. Wow, keren sekali ya jawabannya sampai ngebawa-bawa matematika. Betul apa yang dikatakan oleh Lina, teman-teman ya. Variabel itu adalah hal yang diteliti. Contoh, saya ingin meneliti pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar siswa. Nah, kedisiplinan dan juga hasil belajar adalah variabel karena dua hal itulah yang ingin saya teliti, teman-teman. Lalu contohnya, saya ingin meneliti lagi pengaruh ataupun hubungan antara etos kerja dengan prestasi kerja. Nah, etos kerja dan juga prestasi kerja adalah variabel, teman-teman. Coba saya akan sebutkan satu judul penelitian ya. Pengaruh antara self efficacy dengan prestasi kerja. Variabelnya itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Pengaruh self efficacy dengan prestasi kerja. Variabelnya yang mana? Ada yang bisa bantu saya, guys? Variabelnya yaitu self efficacy dan prestasi kerja, teman-teman. Lalu coba saya akan cari judul lain.
Contohnya judulnya pengaruh antara apa ya? Pengaruh antara kedisiplinan siswa dengan kesuksesan di dunia kerja. Nah, variabelnya yang mana? Kedisiplinan siswa dengan dunia kerja. Betul, ya. Kedisiplinan dengan kesuksesan di dunia kerja. Nah, itu teman-teman ya, itu variabelnya. Saya akan cari contoh lainnya. Contohnya, pengaruh antara insentif dengan kecenderungan keluar dari pekerjaan ataupun turnover ya. Nah, yang menjadi variabelnya yang mana? Variabelnya yaitu insentif dan juga turnover, teman-teman. Jadi intinya variabel itu adalah hal yang kita teliti ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih mendalam lagi, teman-teman akan belajar lebih luas lagi dan juga lebih detail lagi mengenai penelitian ini nanti di mata kuliah metode penelitian, teman-teman semuanya ya. Pada mata kuliah metode penelitian, teman-teman nanti akan belajar sangat detail ya mengenai penelitian kuantitatif, lalu variabel itu apa, nanti di dalam variabel itu ada jenis-jenisnya, ada variabel independen, ada variabel intervening, dan lain sebagainya. Lalu variabel itu nanti bisa menghasilkan dimensi, dari dimensi nanti akan menghasilkan yang namanya indikator. Dari indikator baru nanti dibuat sebuah angket dan selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat panjang sekali ya teman-teman ya. Kalau dijelaskan sekarang ya saya nggak cukup 3 SKS teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Supaya apa? Supaya teman-teman semua dapat memahami nanti tujuan dari pengolahan data kita dengan aplikasi itu apa. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, dalam penelitian kuantitatif ya, dia nanti pasti akan selalu berhubungan dengan variabel. Nah, variabel itu teman-teman ya, dia minimal itu ada dua, teman-teman. Nah, variabel itu dia minimal ada dua, teman-teman. Ada variabel apa saja, teman-teman? Ada variabel terikat dan ada variabel apa? Bebas, Pak. Bebas, betul kita ya. Variabel itu ada dua, ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Nah, jadi nanti ketika kita meneliti dengan penelitian kuantitatif, variabel itu minimal dua, teman-teman ya. Ada variabel terikat dan juga ada variabel bebas, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu teman-teman semuanya, ketika kita sudah mengerti secara garis besar mengenai penelitian, ya, nanti kita akan mengetahui juga teman-teman. Ternyata penelitian itu ketika kita sudah menentukan variabelnya, ada dua variabel, lalu nanti apa yang kita lakukan, Pak? Yang dilakukan adalah teman-teman nanti akan menyebar yang namanya angket, teman-teman semuanya. Maksudnya apa, Pak? Menyebar angket. Menyebar angket itu adalah ketika teman-teman semuanya ingin mengetahui kira-kira kejadian di lapangan itu sesuai nggak sih dengan teori yang ada dan lain sebagainya. Contohnya, teman-teman pernah nggak disebarin angket ataupun mengisi angket? Jadi ada pertanyaan, teman-teman harus menjawab, tapi jawabannya itu cuma range angka saja, antara 1 sampai 5, teman-teman. Pernah nggak ngisi yang seperti itu? Ada yang pernah, teman-teman? Pernah, Pak. Angket? Pernah. Oke. Coba Indah, kamu pernah ngisi angket waktu apa, Indah? Waktu itu iya psikologi, Pak, dari Fakultas Psikologi, dari Dari cutting ya. fakultas. Oke, dari Fakultas Psikologi mereka menyebarkan angket ya. Dan angketnya pasti dia hanya dari skala 1 sampai 5, betul ya Indah ya? Iya, Nah, betul. teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan angket, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman semuanya sudah mengisi angket, baru nanti hasil pengisian angketnya akan direkapitulasi. Seperti itu. Hasil rekapitulasinya namanya adalah tabulasi data, teman-teman.
Ini teman-teman SPSS ini harus benar-benar mengerti teman-teman ya, karena kemungkinan besar UAS pasti ada SPSS teman-teman. Seperti itu. Saya sengaja SPSS ini saya sendiri yang ngajar karena memang dia materi yang lumayan menantang teman-teman ya. Susah sih, enggak, cuma menantang aja gitu ya. Nah, dari angket ini teman-teman, contohnya kan kalian kan ngisi tuh ya, contohnya ada berapa pertanyaan, ada 20 pertanyaan. Nah, 20 pertanyaan kalian ngisi tuh. Cuma contohnya nomor 1 5, nomor 2 4, nomor 3 umpamanya 4, lalu nomor 4 5 dan lain sebagainya teman-teman. Nah, biasanya tabulasi data itu adalah hasil dari angket ya teman-teman semuanya ya. Jadi angket-angket ini nanti dia akan di-compile dalam bentuk tabulasi data seperti itu. Kalau teman-teman semuanya masih ada yang bingung mengenai angket, contoh angket itu seperti ini teman-teman ya. Contohnya contoh angket itu contoh angket 1 gitu ya. Seberapa puaskah Anda gitu ya dengan pelayanan publik contohnya ya. Nah, dengan pelayanan publik. Nah, contohnya ada pertanyaan seperti ini, seberapa puaskah Anda dengan pelayanan publik? Nanti teman-teman akan disuruh ngisi antara 1 sampai 5. Contohnya Indah ini ngisinya oke, saya ngisinya 3. Berarti kan 3 ini tengah-tengah teman-teman. Ya, 3 ini di tengah-tengah, 1 ini sangat tidak puas, 5 ini sangat puas teman-teman. Seperti itu ya. Betul nggak? Seperti itu cara ngisinya. Iya, betul, Pak. Lina, kamu pernah ngisi angket? Pernah Pak waktu itu. Oke, sama seperti ini nggak isinya? Tapi saya bukan dari Fakultas Psikologi. Iya, tapi Ya, cara tapi ngisinya sama sama Pak. Ya, dari nggak. 1 sampai 5. Iya dong, mustahil nggak sama, pasti sama teman-teman ya. Mau dari fakultas manapun, mau dari fakultas tata boga juga sama teman-teman ya. Angka itu 1 sampai 5, nggak mungkin 1 sampai 10. Kalau sampai 1 sampai 10 ngitungnya susah kalian nanti ya. Nah, teman-teman seperti itulah ya. Nah, nanti dia biasanya kan jumlah pertanyaannya kadang-kadang ada 8, ada 10, ada 15 tergantung dari variabelnya. Nah, nanti setelah kita isi barulah nanti di-compile. Hasil compile-nya itu namanya adalah tabulasi data, teman-teman. Tabulasi data. Nah, saya akan buka sebuah tabulasi data ya yang bisa nanti teman-teman lihat ya. Oke, sekarang saya akan stop share. Lalu saya akan share screen ulang mengenai tabulasi data yang akan kita buka bersama-sama. Oke, guys, apakah terlihat? Terlihat, Apakah Pak. terlihat? Terlihat ya. Oke, saya sekarang sedang membuka sebuah tabulasi data. Saya sekarang sedang membuka sebuah tabulasi data. Ini adalah tabulasi data yang didapatkan setelah kita menyebar angket, teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Contohnya di sini abaikan dulu yang sebelah sini, ya. Abaikan dulu yang sebelah kanan. Kita hanya coba untuk mempelajari yang sebelah kiri ini dulu, teman-teman, ya. Yang sebelah kanan diabaikan dulu supaya teman-teman nggak bingung, ya. Ini adalah contoh tabulasi data, ya. Ini X1.1 artinya adalah pertanyaan variabel ke-1 nomor 1. X1.2 artinya adalah pertanyaan variabel ke-1 nomor 2. X1.3 adalah pertanyaan dari variabel 1 nomor 3 dan seterusnya sampai dengan X1.8 teman-teman. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman semuanya mengisi kuesioner penelitian ataupun mengisi angket sebuah penelitian, biasanya nanti teman-teman akan di-compile, datanya akan berbentuk seperti ini. Contohnya tadi umpamanya yang mengisi ada beberapa orang, ada Sabrina, Lina, Anya, dan lain-lain sebagainya. Ini contohnya Sabrina nih ya. Sabrina ini adalah responden nomor 1 ya. Ya ini Sabrina ini semuanya mengisi 4, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 4 gitu ya. Lalu selanjutnya ada Anya. Anya umpamanya responden nomor 2. Anya ini nanti
Dia banyak mengisi nih 5, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 4. Ini adalah tabulasi data, teman-teman ya. Seperti itu. Nomor responden ini apa? Nomor responden itu adalah nomor orang-orang yang mengerjakan angket. Di sini ada nomor respondennya sampai 40. Artinya apa, teman-teman? Artinya yang mengisi angketnya ada berapa orang? 40. Ada 40 orang. Betul, teman-teman ya. Berarti nomor responden ini adalah jumlah responden ataupun jumlah orang yang mengisi angket. Sedangkan di sini ada persepsi ataupun X1, lalu di sini adalah kepercayaan yaitu X2, dan ada lagi partisipasi yaitu Y. Ini adalah variabel, teman-teman. Berarti di sini penelitiannya itu ada 3 variabel. Ingat, dalam penelitian kuantitatif minimal ada berapa variabel, teman-teman? 2 variabel. 2 variabel. Nah, lebih dari 2 boleh nggak, Pak? Boleh, teman-teman. Bisa 3, 4, 5, 6, 8, 12 variabel. Itu bisa, teman-teman ya. Nah, contohnya dalam penelitian ini dia ada berapa variabel berarti, teman-teman? Ada berapa? 3. Pak. Ada 3, betul. Variabel yang pertama adalah persepsi, ya, diwakili dengan X1, ya. Lalu variabel yang kedua adalah kepercayaan, diwakili dengan X2. Maksudnya X1, X2 ini supaya nggak ketukar aja ya, dan supaya gampang nanti ngitungnya, teman-teman ya, ataupun supaya gampang nanti ngetiknya ya. Jadi kepercayaan itu X2, teman-teman, seperti itu. Lalu ada lagi variabel partisipasi, yaitu variabel Y, teman-teman. Kenapa kok dia bukannya X3, Pak, tapi kenapa Y? Karena dalam penelitian kuantitatif itu harus ada variabel terikatnya, teman-teman. Nah, ini adalah variabel terikatnya. Nanti kalian nggak usah bingung ya. Ini variabel terikat apa sih, Pak? Variabel yang diikat gitu. Enggak, teman-teman ya. Nanti kalian akan pelajari nanti di metode penelitian. Ya, yang jelas kita sekarang belajar bagaimana dulu nih caranya untuk menghitung si tabulasi data ini dulu. Seperti itu, teman-teman ya. X1.1 ini artinya adalah pertanyaan dari variabel 1, pertanyaan yang pertama ya. Lalu X2.2 artinya adalah pertanyaan dari variabel pertama ya, pertanyaan nomor 2. Variabel X1.3 artinya adalah pertanyaan dari variabel pertama dengan nomor pertanyaan ketiga. Seperti itu, teman-teman. Paham nggak, teman-teman? Paham? Ada yang belum paham? Boleh, silakan yang belum paham, silakan unmute ini ya, unmute mikrofonnya, teman-teman, biar langsung paham ya. Coba saya mau tanya ke siapa? Cherry. Cherry maksudnya X2.4 ini apa? Itu pertanyaan keempat dari variabel kedua, bukan, Pak? Mantap, betul, Cherry. Pertanyaan keempat dari variabel kedua. Berarti paham ya, teman-teman overall ya. Coba saya mau tanya lagi deh. Saya mau tanya ke Irfan. Si Irfan Asuki. Van, saya mau tanya dong, Y.3 ini maksudnya apa? Ya, titik 3 itu variabel ketiga dari soal ketiga. Soal ketiga dari variabel ketiga. Oke, soal ketiga dari variabel ketiga. Betul, Irfan. Bagus ya. Berarti di sini saya dapat simpulkan teman-teman semuanya sudah memahami apa yang dijelaskan ya. Contohnya di sini kan ada 40 orang nih. Ya udah 40 orang ini ketika mereka nanti menjawab kuesioner, nanti hasilnya di compile ataupun hasilnya itu dimasukin ataupun digabungkan menjadi satu. Nah, penggabungannya ini disebut dengan apa, teman-teman? Tadi saya sudah bilang apa? Tabulasi data. Tabulasi data, teman-teman. Seperti itu. Nah, tabulasi data inilah yang nanti akan kita hitung di aplikasi SPSS, teman-teman semuanya. Seperti itu. Saya akan coba buka SPSS-nya. Ini tadi ya bekas teman-teman kelas A. Saya akan hapus dulu. Saya akan mulai dari 0.
Ini teman-teman contohnya saya akan menghitung sebuah uji teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya mau ini dulu deh, saya lupa tadi belum menjelaskan ya. Pada pertemuan SPSS kedua ini teman-teman ya, kita nanti akan melakukan pembelajaran mengenai uji validitas teman-teman. Ya, kita nanti akan melakukan pengujian yaitu uji validitas ya. Uji validitas penelitian pada SPSS teman-teman. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya barulah nanti akan kita menggunakan ataupun kita akan melakukan uji yang lain teman-teman, yaitu uji reliabilitas. Tapi yang pertama kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan uji validitas teman-teman? Coba silakan searching di Google. Apa sih yang disebut dengan uji validitas? Silakan searching dulu di Google, teman-teman. Saya kasih waktu 3 hari. 3 hari. Pak Iwan sore-sore bercanda, nggak lucu tau, Pak. Sore-sore tuh enaknya main ya, teman-teman. Ya, bukannya bercanda, bukannya kuliah ya. Oke, apa itu uji validitas? Boleh, saya akan bertanya kepada Elisa. Elisa, apa sih uji validitas? Saya barusan search, Pak. Validitas itu pengukuran data yang telah didapat setelah penelitian. Buat mengukur data itu valid atau enggak dengan menggunakan alat ukur yang digunakan atau kuesioner. Oke, terima kasih Eliza. Coba saya mau bertanya lagi kepada siapa ya? Gimana kalau kita tanya yang off cam ya? Seru kali ya. Waduh, tiba-tiba rajin semua. Saya mau tanya ke Azahra, Nazwa, Nabila Permana. Ya, Pak. Yang dari tadi senyum-senyum. Ya, Nazwa, Azahra, Ya, Permana, atau siapa saya manggilnya? Nama kamu banyak sekali. Zahra aja, Pak. Azahra. Azahra, kamu waktu ujian ini ya, pakai yang bulat-bulat atau udah computerized? Yang bulat-bulat. Serius? Yang mana sih, Pak? Kan nggak tahu lupa. UN. Kamu UN masih yang pakai pensil dibulet-buletin atau sudah pakai komputer? Oh, kalau SD di bulat-bulat, kalau SMP di komputer. Waktu SD kamu ngisi nama waktu yang dibulet-bulet, nangis enggak? Enggak sih, Pak, kan udah belajar dulu, udah diajarin. Enggak, maksudnya pas ngisi kan nama kamu panjang banget. Ini orang-orang udah sampai soal 20, kamu baru nulis nama kamu doang. Azahra, Nazwa, Nabila, Permana. 1, 2, 3, 4 kalimat namanya. 4 kata namanya. Enggak, Pak, kan Nabila Permananya disingkat jadi NP doang. Kenapa enggak langsung aja ANNP? Kan enak. Ya lanjut ya. Kok jadi malah ngomongin nama? Oke, Azahra, apa sih uji validitas? Bentar, Pak. Uji validitas itu yaitu ujian dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur yang digunakan, yaitu kuesioner. Ya, sama aja sih Azahra sama Eliza. Searchingnya sama kalian ya? Websitenya sama. Ada yang lain nggak teman-teman yang bisa bantu? Ayo, ada yang searching dari website yang lain nggak? Ya, silakan. Apa itu uji validitas? Aska, coba. Aska Zaki. Siapa nih? Askanya atau Jakinya, Pak? Nah, itu kalian raise hand siapa? Uji validasi itu mengukur data. Itu kamu di mute. Uji validasi ini dilakukan untuk mengukur data, Pak, yang didapat setelah penelitian dengan menggunakan alat ukur yang digunakan kuesioner. Sama lagi. Kalian bertiga-tiga kok websitenya
bisa sama gitu loh. Kalimatnya benar-benar plek-ketiplek sama gitu loh. Ada nggak yang lain? Kalimat yang lain gitu. Saya kirain si Zaki sama Aska raise hand dia punya jawaban yang lain. Katanya sama aja jawabannya. Gimana sih generasi milenial sekarang nih? Ayo, ada nggak yang lain? Coba, yuk, yang punya jawaban yang lain, yuk bisa yuk searching dengan website yang berbeda. Yuk, website ada ribuan website loh, guys. Masa sama aja sih? Coba saya mau tanya ke Helga. Helga, apakah kamu searching di website yang berbeda? Saya di Google, Pak. Iya, oke coba ya. Tapi kira-kira yang kamu omongin nanti sama nggak dengan 3 teman kamu yang tadi? Kayaknya sama deh, Pak. Ayo, yang lain coba. Aduh, ya Allah, ini anak-anak ini sore-sore bikin haus. Kinan, ayo. Kinan Aulia. Saya, Pak. Oke, kira-kira jawaban kamu sama nggak dengan 4 teman kamu yang lain? Kalau ini uji validitas merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh mana suatu pengukuran atau tes dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, itu betul teman-teman semuanya. Ayo mari kita tepuk tangan buat Kinan teman-teman ya. Dia telah mematahkan hasil searching 4 teman-teman yang lainnya ya. Ya, ini 4-4 searchingnya di website yang sama loh. Betul teman-teman ya, uji validitas itu adalah untuk melihat apakah instrumen yang kita buat itu adalah valid ataupun tidak untuk menguji kejadian yang di lapangan. Nah, kalau valid berarti instrumen tersebut memang layak digunakan untuk mengukur apakah yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan hipotesis ataupun tidak, teman-teman. Seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan uji validitas. Nah, kita juga bisa menguji validitas menggunakan SPSS, teman-teman semuanya. Bagaimana caranya? Caranya, yang pertama, kalau uji validitas dengan SPSS, caranya apa, teman-teman? Yang pertama kita harus apa, teman-teman? Coba, Zaki, kalau kita mau uji validitas menggunakan SPSS, hal pertama yang kita lakukan itu apa? Gimana, Pak? Ketika kita ingin menguji validitas dengan SPSS, hal pertama yang kita lakukan itu apa? Download SPSS dulu, Pak. Salah. Beli laptopnya dulu. Emang kalian mau download SPSS-nya di mana? Beli laptop dulu. Ya. Enggak, teman-teman, bercanda ya. Oke, yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS, teman-teman. Di sini apakah terlihat, teman-teman? Saya sedang membuka kolom search di laptop saya. Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, saya akan ketikkan SPSS, teman-teman. Nah, seperti ini, langsung saya buka aplikasinya, teman-teman. Udah. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, nah, ketika sudah terlihat, teman-teman, ini adalah bagian dari, ini adalah jendela SPSS kita, teman-teman ya. Di jendela SPSS, dia ada 2 jendela. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view, teman-teman. Lihat di sini. Saya akan kasih tanda. Ya, ada data view, ada variable view, teman-teman. Terlihat ya, teman-teman ya, di pojokan sini tuh. Terlihat ya. Nah, ini adalah data view dan juga variable view, teman-teman. Nah, ketika kita ingin membuka SPSS, kita bisa melihat 2 tampilan ini, teman-teman ya, seperti itu. Lalu Pak, ketika kita sudah membuka SPSS, apa yang kita lakukan, Pak? Kita tinggal mengkopas. Kita tinggal mengkopas tabulasi data variabel yang ingin kita teliti, teman-teman semuanya. Coba saya sekarang akan membuka tabulasi datanya, teman-teman. Lihat di sini ya.
Nah, ingat, yang dikopas itu tidak dari judulnya, tidak dari nomor soalnya, tidak dari nomor responden juga. Tapi yang dikopas hanya isinya saja, teman-teman. Sampai dengan total. Paham, teman-teman? Paham? Paham, Pak. Lihat ya. Yang saya kopas itu cuma hasil penyebaran angkatnya saja. Nomor soalnya nggak saya kopas, nomor respondennya juga nggak saya kopas. Karena kalau dikopas nanti bakal amburadul hasil penelitian kalian. Gitu ya. Saya akan kopas hanya isinya saja, teman-teman. Lihat sampai dengan total. Lalu saya akan blok ke bawah sampai dengan yang paling bawah. Seperti ini. Nah, kalau sudah diblok sampai bawah, tinggal saya copy, teman-teman ya. Ctrl C. Nah, setelah saya copy, teman-teman semuanya, langsung saya masuk ke SPSS ya. Lalu di sini saya akan masukkan ke yang paling pojok seperti ini. Saya langsung klik yang paling pojok, lalu saya klik Ctrl V. Seperti ini, teman-teman. Maka dia datanya sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS, teman-teman. Lihat. Di sini, teman-teman, kalau teman-teman mau lihat ya, di sini dia ada 40 datanya. Oh enggak. Oh salah. Dia ketujuh. Ternyata di atasnya masih ada lagi, teman-teman ya. Saya Ctrl Z ya. Lalu saya masukin. Tadi ternyata posisinya gini tuh. Nah, akhirnya saya masukin, ternyata di sini kolomnya kolom ketujuh, harusnya di sini itu. Ya. Sorry. Langsung saya Ctrl V lagi. Nah, lihat teman-teman, dia datanya menjadi 40 data. Apakah benar, teman-teman, datanya sejumlah 40? Benar, Pak. Betul ya, karena memang di tabulasi datanya pun dia sampai dengan 40 responden, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, apa yang sekarang saya lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengubah butir soalnya, teman-teman. Di sini kan butir soalnya masih VAR 1, VAR 10, VAR 11, VAR 12, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu kan banyak banget, teman-teman ya. Nah, kita bisa loh mengganti si VAR ini dengan butir soal yang sesuai dengan yang ada di Excel, teman-teman, yaitu X1.1, X1.2, X1.3, dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu. Caranya bagaimana, Pak? Caranya tinggal kita ke variable view, teman-teman. Di sini lihat ya. Kita ke variable view, ya. Lalu di sini bisa kita langsung ketikkan, teman-teman ya. Kalau mau diketik manual bisa, mau diotomatis juga bisa. Contohnya gimana, Pak? Kalau mau diotomatis, Pak, ya udah, kalau mau diotomatis kita tinggal klik saja namanya ini, teman-teman ya. Tinggal kita klik namanya ini, lalu kita klik Ctrl F. Nah, ya. Kita klik Ctrl F, lalu kita klik replace, teman-teman. Ya. Lalu umpamanya saya ingin mengganti var 000 ini menjadi X, teman-teman. Jadi kan X1, ya, X2, dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan, teman-teman semuanya? Saya akan ketikkan di sini ya. var 0001 gitu ya. Supaya apa? Karena saya ingin menghapus si var 0001 ini, teman-teman ya. Saya ingin ganti var 001 ini menjadi X1, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Ya, saya ingin mengganti si var 001 ini menjadi X1. Saya akan klik replace. Lihat. Apakah terganti, teman-teman? Terganti. Lalu var 00011 ini akan saya ganti juga. Tinggal replace juga. Nah, lihat. Nah, selesai, teman-teman. Nah, tapi di sini kita mungkin perlu hapus dulu, teman-teman ya. Jadi X1.1 ya. Lalu di sini juga kita ganti menjadi X1.2. Kita ganti lagi di sini menjadi X1.3. X1.4. X1.5. Titik 6 di sini ya. Lalu di sini ada X1.8, X1.7. Lalu ada X1.8,
Dan yang terakhir adalah total, teman-teman. Betul ya? Yang terakhir itu total ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Kok itu total Pak, bukannya X1.9? Lihat teman-teman. Setelah X1.8 total atau X1.9? Total, Pak. Total. Maka yang kita ganti itu total ya, bukannya X1.9. Kalau sudah seperti ini bagaimana Pak? Ya udah, kalau sudah seperti ini kita langsung ke data view, lihat teman-teman semuanya variabelnya ataupun angket-angketnya ataupun pertanyaannya sudah berubah, yang tadinya var menjadi X1.1 sampai dengan X1.8. Sampai di sini apakah dapat difahami teman-teman semuanya? Replace-nya nggak bisa langsung dikasih titik, Pak. Bisa, tergantung kemauan kita. Seperti itu ya. Replace itu bisa langsung dikasih titik. Contohnya gini. Contohnya saya ingin mengganti total ini menjadi 1 titik. Itu maksudnya ya, Fatul ya. Nah, saya tinggal klik ini name-nya, lalu saya Ctrl F. Nah, saya umpamanya ingin mengganti total ya menjadi X1 titik gitu doang. Maksudnya gitu kan, Fatul? Ya udah, bisa teman-teman. Tinggal langsung kita klik refresh. Nah, oh ternyata apa namanya, dia harus ada titik satunya gitu teman-teman ya. X1 titik berapa gitu. Itu bisa teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman semuanya, ketika kita sudah masuk seperti ini, variabelnya juga sudah kita ubah, bukan variabel ya, tapi butir-butir pertanyaannya juga sudah kita ubah. Apa yang kita lakukan? Untuk uji validitas, yang kita lakukan adalah kita klik analyze. Ya, kita klik analyze, lalu kita langsung klik correlate, teman-teman lihat, lalu kita klik lagi bivariate. Kalau kalian mau screenshot, boleh screenshot sekarang supaya nggak lupa, teman-teman ya. Silakan di screenshot dulu. Sudah? Karena nanti saya akan minta teman-teman untuk praktek ya. Oke, lalu kita klik yang bivariate, teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal klik Ctrl A, teman-teman. Klik Ctrl A, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan, ya. Kalau personnya ini belum di checklist, kita langsung checklist yang personnya. Lalu yang tutelnya ini kalau belum di checklist, silakan di checklist, lalu klik OK, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan validasinya ataupun validitasnya, teman-teman. Seperti itu. Kalau seperti ini bagaimana Pak nanti cara untuk menghitungnya, cara untuk melihatnya? Kira-kira butir soal X1.1 itu valid atau tidak? Lalu butir soal X1.2 itu valid atau tidak? Dan selanjutnya sampai dengan butir soal X1.8. Bagaimana cara untuk melihatnya Pak? Cara untuk mengetahuinya apakah butir soal tersebut valid atau tidak, teman-teman silakan nanti dipelajari di LMS. Ya. Di LMS saya sudah merecord juga, saya sudah buatkan record Zoom juga, bagaimana caranya untuk membedakan butir soal yang valid dengan yang tidak valid. Ya, kenapa kok untuk pembedaan butir ataupun untuk uji validitas butir soal ini saya jelaskan di LMS supaya teman-teman semuanya dapat memahami lebih baik teman-temannya, supaya nanti bisa diulang-ulang ataupun dipercepat ataupun diperlambat sesuai dengan kemampuan teman-teman. Seperti itu ya. Di LMS sudah saya update video yang sudah saya record, silakan teman-teman pelajari untuk uji validitas ini yang lebih mendalam ya. Karena apa? Karena di sesi sinkronus ini teman-teman melalui Zoom ini kita sudah mempelajari cara untuk menghitungnya. Tinggal kita mempelajari bagaimana cara untuk membedakan mana butir soal yang valid dan butir soal yang tidak valid. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Sabrina, apakah LMS-nya sudah terupdate? Silakan dicek. Baik, Pak. Atau teman-teman yang lain? Ya, boleh. Sudah, Pak. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan. Sandi gimana? Nggak ada, Pak. Cuma mau bilang udah diupdate sama Bapak. Oh, oke. Di LMS sudah ada ya.
Oke, baik teman-teman semuanya, kalau LMS sudah diupdate, silahkan teman-teman setelah sesi sinkronus ini, teman-teman silahkan masuk langsung ke LMS untuk mempelajari validitas teman-teman ya, untuk mempelajari validitas lebih mendalam lagi. Sabrina, silahkan di dokumen